Masuk semua ya? Ya, pintar masuk semuanya ya, tidak ada yang absen ya. Untuk supaya lancar kita belajar ya dari pagi ini sampai nanti selesai belajar, kita terlebih dahulu berdoa anak-anak ya. Nah, ayo ketua kelas pimpin. Ketua kelas pimpin doanya sayang. Siap berdoa. Sekarang, jadi pagi ini kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya Pak Guru menanya, siapa tadi pagi yang paling duluan bangun pada saat pagi hari di antara diri semuanya? Nah, jujur ya semuanya ya. Nah, jadi harus jujur benar ya. Kemudian siapa yang paling duluan datang ke sekolah tadi? Siapa? Yang nomor 1 paling duluan masuk sekolah, yang lagi tidak ada orang tadi sudah datang. Saya sudah datang sendirian. Oh, pintar ya Budi ya. Nah, pintar. Jadi Budi sudah masuk duluan dan jadi harus jujur ya. Kenapa kita harus jujur? Jadi jujur itu perlu biar kita selalu dipercaya sama orang. Ya, sekali berbohong kita nggak akan pernah dipercaya lagi. Makanya kita harus jujur. Kemudian kenapa Pak Guru tanya tadi siapa yang paling datang lebih awal, siapa yang paling duluan bangun tidur? Nah, itu disiplin ya. Jadi kalau kita disiplin, insya Allah kita akan menjadi sukses nantinya ya. Jadi disiplin, kemudian jujur itu sangat perlu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan ngapain? Ya, hari ini kita akan belajar masih tema 4, tetapi kita pindah ke subtema 3. Kemarin kita subtema 2 ya. Sekarang kita pindah subtema 3, yaitu jenis-jenis pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Kita mulai dari pembelajaran 1 sekarang ini, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Adapun pelajaran kita hari ini ada 3 muatan ya, yaitu ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA sama IPS, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bahasa Indonesia kita ngapain? Ya, bahasa Indonesia itu nanti Pak Guru akan membagikan sebuah teks dongeng ya. Jadi teks dongeng itu nanti kalian akan pelajari, kalian akan membaca teks dongeng itu. Setelah dibaca kemudian kalian mengidentifikasi unsur-unsur cerita yang ada dalam teks itu. Nah, harapan Pak Guru setelah kita belajar tiga-tiganya ini, nanti ke depannya baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan kehidupan kalian sehari-hari, kalian bisa menerapkannya. Kita masuk ke pembelajaran 1 pertama, yaitu bahasa Indonesia tentang teks dongeng ya. Pak Guru akan bagikan teks dongengnya. Ya, silakan dioper ke teman-temannya ya. Ya, dioper saya. Ya, jadi di situ Pak Guru bagikan sebuah teks dongeng ya, dongeng tupai dan ikan gabus. Tapi sebelumnya dengarkan dulu ya. Jadi teks dongeng itu apa sih? Ada yang tahu dongeng itu apa? Nah, nanti di teks dongeng ini kalian akan mencari unsur-unsur ceritanya ya. Jadi akan mencari unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu apa ya? Jadi unsur-unsur cerita itu bagian-bagian atau hal-hal yang harus ada dalam cerita tersebut. Dongeng itu adalah sebuah cerita fiktif atau khayalan ya, yang sebenarnya bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Nah, sekarang sebelum itu ya, sebelum kita mulai belajar, ya, tugas kalian pertama ini, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Yang kemarin Bapak Guru bagikan ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan berpindah ke tempat kelompoknya, tapi jangan lupa protokol kesehatan di jarak, atur jaraknya ya. Nah, silahkan. Oh, ini sudah berdasarkan kelompoknya ya. Ya, pintar, ini sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, kalau gitu sekarang silahkan berdiskusi. Dibaca dulu dongengnya, silahkan. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca dongeng. Ayo mulai ya. Dibaca dongengnya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silahkan kerjakan di situ ya, di lembaran kedua ya. Ada LKPD atau lembar kerja kalian di situ. Tuliskan di situ di peta pikiran itu siapa saja tokohnya, silahkan ditulis. Tuliskan Pak Guru temanya apa, judulnya apa, tokohnya siapa saja ya. Ditulis ya.
Nanti kalau sudah selesai tugasnya, perwakilan satu kelompok, satu orang membacakan hasil tugasnya ya. Silakan ditulis dulu sebelum kalian baca di depan nanti. Pak Guru suruh baca satu orang. Silakan maju satu orang per kelompok. Kelompok satu silakan. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, ini kelompok satu ya akan membacakan hasil diskusinya ya. Silakan di depan sini. Ya, dibacakan ya hasil diskusinya. Iya, tepuk tangan kelompok satu. Kelompok dua silakan, kelompok dua. Atau sebelum kelompok dua maju, bagaimana kelompok yang lainnya? Bagaimana jawabannya kelompok satu? Sudah benar? Sudah benar belum? Ada yang kurang enggak? Ada yang kurang? Nah, kalau ada yang kurang, apanya yang kurang? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga sudah membacakan hasil diskusinya ya. Biar tidak lemah, sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Berdiri ya. Anak-anak suka TikTok enggak? Suka ya? Nah, pasti suka TikTok ya, Pak Guru juga suka TikTok. Nah, sekarang kita ikutin gerakan yang ada di TikTok ya, biar semangat kita belajar ya. Kalau sudah semangat belajar nanti baru kita lanjutkan lagi. Tapi masih lemes, Pak Guru lihat tadi ada yang ngantuk juga ya. Oke, semuanya siap ya? Lihat gerakannya ya. Semuanya pada bergerak. Ya, cukup ya. Sudah semangat enggak belajarnya? Tidak seger lagi ya? Oke, kalau sudah seger lagi kita belajar lagi yuk. Pelajaran kedua ya, kenapa Pak Guru setelkan tadi lagu tukang kayu? Kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu anak-anak secara umum ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang sama pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sudah pernah dengar itu? Iya, sudah pernah dengar ya, pekerjaan yang menghasilkan barang sama pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa saja? Apa saja kegiatan pekerjaan yang menghasilkan barang? Nah, tukang kayu tadi, iya boleh. Apa lagi? Kalau pekerjaan tukang kayu hasilnya apa? Iya, hasilnya, iya bisa juga uang ya, dari uang itu. Tapi hasilnya itu kerjanya apa di tukang kayu? Bikin lemari, kayak tadi si Ira ya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Ya, coba anak-anak buka buku paketnya, buka halaman pertama. Di situ ada kegiatan jenis-jenis pekerjaan. Ya, coba lihat jenis-jenis pekerjaan. Ya, teksnya tentang tukang kayu tadi.
Bisa dilihat di layar LCD juga anak-anakku yang cantik dan gagah. Ya, coba dilihat di situ. Sambil lihat buku paketnya, sambil lihat di sini. Jadi ini isinya di buku paket itu. Ya. Jadi pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Tapi yang kita bahas di sini adalah jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Coba Pak Guru tanya sekarang. Kalau misalnya di daerah pantai, biasanya pekerjaannya apa? Kalau di pegunungan, tulis silahkan kerjakan LKPD yang udah Pak Guru bagikan di situ, ya di lembar kalian, dan silahkan tulis di situ, tulis jenis-jenis pekerjaan, ya. Silahkan tulis di situ. Pekerjaannya kalau di daerah pantai, pekerjaannya apa? Di daerah pegunungan, pekerjaan apa? Di daerah kota, pekerjaannya apa? Tulis di situ. Oke, baiklah semuanya, kerjanya sudah selesai semua ya. Silakan ada depan kembali. Silakan satu orang maju ya, satu orang maju per kelompok. Ya, kelompok 1 silakan maju, kelompok 1. Ayo maju, silakan maju. Ya. Iya, tepuk tangan semuanya ya. Sudah benar ya jawabannya ya. Pintar ya. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Coba anak-anak lihat di gambar ya. Coba lihat gambarnya. Di situ penampakan hutan di daerah Kalimantan Barat. Ya, bagaimana kondisi hutan di Kalimantan Barat? Mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Sekarang coba kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, diskusikan. Kenapa bisa terjadi hutan dari tahun 1950 sampai tahun 2010 itu bisa berkurang? Tuliskan di jawaban kalian dan kelompoknya. Ayo, silakan yang kelompoknya masing-masing ya, tulisnya itu. Iya, ayo kelompok 3, cepat ayo maju saja, maju. Ya, jangan usah takut ya, maju saja. Bisa dengan jawabannya. Untuk membuat rumah. Iya, tepuk tangan. Diam dulu sih. Oke, anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Sekarang Pak Guru tanya ulang. Pak Guru tanya satu orang saja di sini, Santi. Nah, tupai dan ikan gabus itu ceritanya tentang apa? Pintar tentang persahabatan tupai dan ikan gabus. Kalau yang di pantai pekerjaannya apa kira-kira? Nah, terus bagaimana cara kita melestarikan alam? Menanam kembali. Oke, semuanya Pak Guru rasa kalian sudah bisa semua ya. Tapi sebelumnya Pak Guru akan kalian menjawab 5 soal isian ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian senang tidak? Oke, sekarang silahkan kerjakan 5 soal itu anak-anak. Yang sudah jadi silahkan anak-anak kumpulkan dia di depan meja. Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Pekerjaan tetapi lanjut ke pembelajaran 2 untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, hati-hati di jalan ya kalau pulang.